Pengacara Ratna Ningsin yakni Yasser Arafat hari Rabu tanggal 6 November 2023 usai sidang mediasi mengenai tanah bersertifikat hak milik SHM 00287, milik Ratna Ningsih yang akan dieksekusi tanah di Desa Bentar Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes dengan luas 372 meter melakukan gugatan perlawanan atas putusan Mahkamah Agung nomor 426 KPDT 2023 di Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara nomor 31 PDT G 2023 PNBBS. Menurut Yasser Arafat, tanah yang sudah dibeli oleh Ruci dari almarhum Carwa sejak 2003 sudah dihibahkan ke Ratna Ningsih secara hukum sudah kuat karena bukti ada kwitansi, akta jual beli, bahkan 2003 memiliki sertifikat hibah atas nama Ratna Ningsih, dikeluhkan Yasser Arafat kuasa hukum Ratna Ningsih hari Rabu tanggal 1 November tahun 2023, namun di pengadilan justru dibatalkan oleh hakim dengan dalih pemilik memiliki bukti kopian letter C. Lebih lanjut lagi dikatakan Yasser Arafat yang menjadi aneh pengadilan tidak memanggil para pihak dari Ruci yang sudah menyerahkan kepada Ratna Ningsih, pemilik sertifikat Ratna Ningsih, Ruci, dan tidak menghadirkan pihak BPN yang sudah mengesahkan sertifikat tersebut. Atas rencana eksekusi kedua oleh Pengadilan Negeri Brebes atas tanah tersebut kami meminta dilakukan penundaan karena pihak kami sudah mengajukan gugatan perlawanan, dan sudah masuk ke Pengadilan Negeri pada awal bulan ini, jelas Yasser Arafat. Dengan ini hendak melakukan gugatan perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri Brebes nomor 32 PDT G 2021 Napsgo putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 124/PDT /2022/PT.SMG Go putusan kasasi nomor 426 PDT 2023 dan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes nomor 1 PDT X Aan 2023 Pen Brebes terhadap Heti Kusmiati Iwan Kusnandar Kuswata Sri Kusnaeti Kusnaedi Ruci. Karena sesuai dengan ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hak milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan pasal 195 ayat 6 Hirjo pasal 207 Hirjo pasal 208 Hir berdasarkan buku 2 Mahkamah Agung pada halaman 145 disebut bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sitak eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat 6 Hirjo pasal 206 ayat 6 RBG. Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta aslinya itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar hanya dapat dipercaya sekedar salinan-salinan ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya dalam hal itu tidak sesuai dengan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 3609 PDT 1985 yang menegaskan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat asli harus dikesampingkan sebagaimana surat bukti junto putusan Mahkamah Agung RI nomor 112 KPDT 1996 tanggal 17 September tahun 1998 yang memiliki kaidah hukum yaitu fotokopi surat tanpa disertai surat dokumen asli dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan perdata. Kejanggalan yang terjadi dalam sidang mediasi terlihat hakim condong kepada tergugat. Pasalnya dari tergugat tidak menghadirkan para pihak namun hakim membiarkan. Hal ini diduga telah melanggar peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 prosedur sidang mediasi di pengadilan. Sementara awalnya pada saat sidang Yasser Arafat dan Gunawan Wibisono selaku pengacara dari Ratna Ningsih oleh Ketua Majelis Hakim, tidak dibolehkan berbicara karena tidak membawa kuasa hukum asli yang sudah terdaftarkan registrasi di pengadilan negeri. Ibu Ruci dulu beli tanah kepada siapa? Pak Carwa. Tahun Berapa ya? Lupa. 97. 97. Ya, kemudian itu sudah ada tanda tangannya ya dari Carwanya ada ya. Ada saksinya di lurah? Ada lurah. Di hadapan lurah ya? Apa di mana? Di Pak Carwa yang bikin. Pak Carwa yang bikin ada tanda tangan. Ya, Sudah jadi akte ya? Iya. Akte jual beli. Nah, kemudian ibu dihibahkan tanahnya apa kemana? Iya. Dihibahkan ke anaknya. Ke anaknya. Anaknya, ini anaknya. Ibu siapa bu namanya? Ratna Ningsih. Ratna Ningsih, umur berapa bu? 40. 40. Kalau Bu Ruci 64. Ibu dihibahkan tahun berapa? 3 ada sertifikat. Oh, sertifikatnya
tahun 2003 ya. Sudah jadi atas nama Ratna Ningsih. Berarti saksi-saksi siapa aja waktu itu? Saksinya udah meninggal. Iya. Itu Proses Pak, ini buatnya di mana? di balai desa. Balai desa ya. Waktu Rona ya. Lurahnya ada meninggal. Lurahnya udah meninggal. Tahun jadinya tahun 2003 ya. Atas gugatan yang dilakukan oleh ahli waris dari Carwa, Ibu gimana? Merasa gimana? Dirugikan. Dirugikan? Iya. Ya. Pinginnya gimana? Pengen tetap dikuasai? Iya, Karena udah merasa beli ya iya. dari Ya. ibu ya Sedih. kepada saudara Sarwa. Carwa ya. Asli saya. Sedih ya? Sedih sekali. Sakit siang malam saya nggak bisa tidur. Suruh keluar dari rumah. Iya. 26 tahun saya tidur di sana. Saya sakit sekali. Batin saya udah tersiksa 3 tahun. Pura-pura keluar Ya. sekali. Pak, mengenai sidang hari ini dari gugat siapa Pak? Ratna Ningsih, Ratna Ningsih tentang perihal sertifikat yang sudah dimiliki 30 tahun. 30 berarti dari tahun 2003 ya. 3 berarti 20 tahun ya. 20 tahun Ibu ya. Ini sertifikat sudah berumur 20 tahun. 20 tahun. Penempatan objek lahan kurang lebih 36 tahun. 36 tahun. Objek lahan sudah Sudah ditempati tempat kurang lebih 36 tahun. Dulu masih belinya tanah. Tanah. Sudah dibangun Ada sekarang. bangunannya tapi enggak sebagus sekarang, sudah direnovasi lah. Sudah sekarang, direnovasi. kan? Karena sudah tidak ada Luas masalah. tanah berapa Pak? Kurang lebih berapa ini? Luas tanah Berapa ini? 372 ya. meter. 372. Maksud apa Pak? Jadi gini, kenapa kok mengajukan gugatan perlawanan? Karena pada waktu gugatan awal perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Brebes Ya. yang kemudian sampai tingkat kasasi itu tidak pernah diikutsertakan pemilik objek yang sebenarnya berdasarkan sertifikat. Oh, Itu alasannya. Ya itu. Jadi ini sertifikat. Terus yang kedua BPN tidak pernah dilibatkan dalam perkara ini. BPN tidak dilibatkan sama sekali ya. Dilibatkan dalam perkara ini kan harusnya biar hakim ini menggali nilai-nilai hidup yang adil secara adil di dalam masyarakat. Itu kan ada kewajiban hakim itu di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Undang-undang kekuasaan kehakiman itu memberikan kewajiban kepada hakim untuk menggali dan mencari nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Ya. Itu kewajiban hakim itu. Kewajiban Istilah hukumnya adalah rehpinding, menemukan keadilan hukum di dalam masyarakat, menggali. Ya. Harusnya ini untuk memutuskan suatu produk keadilan benar-benar digali ketentuan hukumnya, ketentuan mengenai fakta materialnya, peristiwa kejadiannya secara benar-benar ya. Berkaitan dengan ketentuan hukumnya, ini kan dalam bentuk akta. Ini tuh sertifikatnya akta. Sedangkan fotokopi bukti letters itu bukan akta, melainkan surat di bawah tangan, bahkan fotokopian. Secara jurisprudensi sebenarnya itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti fotokopian itu. Ya, kekuatan pembuktian akta dengan surat di bawah tangan itu undang-undang sudah secara jelas. Dalam hukum acara secara jelas 188 HIR menyatakan akta itu mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Akta ya? Akta. Ini kan dalam bentuk akta ini. Oh ya, akta juga. Akta bahkan sudah sertifikat ya malah. Sudah sertifikat. Ya, sudah akta kemudian dikuatkan dengan sertifikat. Sertifikat ini termasuk dalam bentuk akta. Akta, sertifikat. Nah, Ya, dari hakim itu bisa mengalahkan itu dasarnya apa? Dianggap itu katanya proses jual belinya tidak sah karena tidak melibatkan istrinya, karena termasuk menurut argumentasi pandangan beliau sesuai dengan salinan putusan ya saya baca itu tidak lain karena itu harta bersama. Yang menjadi janggalnya kaitannya dengan proses hukum itu, ini menurut saya ada dugaan kekeliruan kaitannya dengan proses pemeriksaannya satu, kaitannya dengan penilaian alat bukti. Alat bukti ini adalah kekuatan pembuktian akta.
kekuatan pembuktian akta sesuai dengan aturan hukum 188 HIR kalau nggak salah di situ, hukum acara perdata itu mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Ya. Bahkan di PP 24 tahun 97 sertifikat ini adalah sebagai tanda bukti alat sak yang sempurna. Alat bukti hak yang terkuat. PP 24 tahun 97 pendaftaran tanah itu pemerintah sudah jelas di situ. Kok bisa dengan bukti fotokopian letter C ini bisa digagalkan secara keseluruhan, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Sebenarnya secara hukum untuk membatalkan sertifikat ini ada di kewenangan PT UN. Cuman memang ada aturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung kalau nggak salah itu dalam Kamar Dagang Perdata Mahkamah Agung. Iya, Perdata Mahkamah Agung. Ya, itu memberikan arahan bahwa pengadilan negeri juga berwenang untuk menilai keabsahan suatu sertifikat, tapi bukan dalam bentuk produk pembatalan. Ya. Menyatakan bahwa sertifikat itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat produk itu. Bisa saja seperti itu. Cuman yang kami sayangkan proses peradilan yang awal gugatan perbuatan melawan hukum, ya diduga tidak menggali dan sesuai dengan keadilan yang ada di masyarakat. Ya. Dari dahulu sampai sekarang mungkin sistem kepercayaan itu jual beli di masyarakat selalu ada. Ya, bahkan tidak pernah ada kwitansi itu bisa saja. Apalagi ini sudah ada kwitansi, sudah ada segel, terakhir enak sudah ada. Sudah ya, kuat ya secara. Sudah ada kalau sudah kuat menurut saya. Tapi kok menjadi sekarang malah justru yang sudah sertifikat dikalahkan oleh dengan adanya fotokopi letter C. Berarti ketika pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung diduga menyalahi apa? Kalau saya tidak mengatakan menyalahi, mungkin ada kekilafan atau mungkin ada kekeliruan dalam menilai alat bukti pada waktu proses persidangan awal. Satu, dari kekuatan pembuktian harusnya hakim lebih mengutamakan pembuktian akta sertifikat sebagai suatu pembuktian yang bersifat akta otentik. Oh gitu ya. Nah, akta otentik ini sebenarnya kuat secara hukum memang dikedepankan baik secara perdata maupun pidana ini. Lah kalau misalkan memang ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, iya kan? Misalnya ini cacat secara hukum, harusnya untuk menggali kebenaran itu BPN ditarik sebagai pihak dalam perkara. Bahkan di dalam perkara awal si Ruci melalui kuasanya Herman itu sudah mengajukan eksepsi kurang pihak. Sesuai dengan salinan putusan pengadilan kurang pihak. Tapi tetap saja pengadilan intinya ya tidak mengabulkan eksepsi. Kita sangat kami sangat kecewa lah sebagai kuasa hukum Ratnaningsih, sangat kecewa karena seharusnya BPN ditarik sebagai pihak. Untuk kan bahwa keabsahan akta ini proses pembuatannya seperti apa? Dan harapannya apa? Harapannya kita Ketua Pengadilan Negeri Brebes bisa bijak lah dalam menilai dan menanggapi permasalahan ini. Satu itu, yang kedua bisa menggali dan mencari nilai yang benar-benar fakta keadilan yang sebenarnya yang ada di masyarakat. Ya, supaya kira-kira tidak dijadikan sebagai presiden yang buruk di kemudian hari. Ada perkara yang sama seperti ini di Pengadilan Negeri Sumber, iya kan? Ada perkara saya yang sama di Pengadilan Negeri Sumber. Ada sebuah jual beli tidak ditandatangani oleh istrinya, ya selaku pemilik objek. Itu harta bersama itu. Terus? Ya. Kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Sumber, si pembeli ini dinyatakan sebagai beritikat baik. Cuman si penjual ini dinyatakan tidak beritikat baik, tapi sah saja jual belinya itu. Begitupun ini. Begitu. Ini sudah. Berarti sah jual belinya itu. Ada perkaranya. Tapi justru di Brebes ini malah pengadilan. Malah berbeda lagi pandangan hukumnya. Inilah yang menjadi disparitas pandangan hukum yang berbeda yang menyebabkan masyarakat ini bingung. Mau dibawa kemana ranah hukum itu? Berarti sebenarnya hukum itu bersifat parsial apa hukum pasti? Sebenarnya kalau hukum aturannya itu semuanya harus acuannya ya sama. Sama ya? Tidak boleh berbeda ketika kasusnya sama ya? Cuman ya pandangan hakim ini yang seringkali dalam perkara perdata berbeda-beda atas perkara yang serupa, hampir sama serupa. Ya ini menimbulkan putusan yang berbeda.
menilai pandangan alat bukti kaitannya dengan fotokopi ya sebagai pembuktian. Itu yang menjadi disparitas ini yang menjadikan tidak kejelasan hukum di Indonesia. Itu aja sebenarnya. Banyak aturan-aturannya itu. Putusan Mahkamah Agung banyak yang menyatakan bahwa fotokopian itu tidak bisa dijadikan alat bukti, banyak sekali. Ya, cuma ini Aneh ya di Brebes ya. aneh menurut saya. Ini pandangan hukum saya selaku kuasa dari Ratnaningsih selaku penggugat. Iya. Oke. Kalau sini uang yang untuk beli tahun sekarang hilang, biaya untuk membangun rumah itu hilang kan nggak begitu. Nggak begitu ya. Iya. Berarti kalau seandainya pun Ratnaningsih kalah, itu tidak boleh langsung diambil haknya tanah dan bangunan itu karena udah melalui proses ya Pak. Kalau Ratnaningsih sendiri, ya itu kan tidak pernah menjadi pihak dalam perkara yang sebelumnya. Iya. Iya. Dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkan karena putusan pengadilan itu hanya mengikat pada pihak-pihak yang berperkara. Oh, pihak berperkara itu Ratnaningsih kan bukan pernah menjadi Ruci pihak dan perkara. dan Ruci, dan ya. penggugatnya itu ya. Mengikat terhadap Ruci, tapi kan tidak mengikat terhadap si Ratnaningsih. Sedangkan Ruci sudah menghibahkan tanahnya ke Ratnaningsih. Kalau kita kurang tahu tuh mau hibah mau apa, kita nggak pernah ngerti. Atau sudah sertifikat udah beralih kepada Ratnaningsih ya Pak. Iya, sudah saya Otomatis? Iya. Ratnaningsih masih punya hak sebagai pemilik sertifikat. Ya tetap punya hak. Oh iya. Berarti pengadilan aja Kalau misalnya jual beli itu dibatalkan, berarti kan hibah Ruci terhadap si Ratnaningsih harus dibatalkan juga. harus dibatalkan dulu juga ya. Hibah kan peralihan hak milik sama saja. Oh, berarti putusan nanti pengadilan Mahkamah Agung pun tidak bisa mengambil alih. Serta-merta mengambil alih tidak bisa ya? Ratnaningsih. Oh, begitu. Iya. Kalau toh jual beli itu dibatalkan, berarti hibah antara Ruci dengan itu pun harus dibatalkan. Pak Gunawan Wibisono, sarjana hukum. Ya, menurut jenengan kalau mediasi nanti harusnya bagaimana? Pengen ya dari Kalau mediasi kan penyelesaian di luar hukum. ya. Ya. Kalau memang ini dimediasikan nanti ada titik temu, mereka itu sepakat, ya tidak ada masalah, itu lebih baik. Iya, kalau dalam berperkara kan ada menang ada yang kalah. Jadi kalau mediasi kan sama-sama win-win solution. Solution Iya. itu ya. Tapi kalau dari penggugat itu ngotot harus memiliki ya ahli waris, Ya perkara itu berlanjut. Perkara berlanjut ya? Putusan. tetap dari Ratnaningsih berhak atas tanah yang sudah di Ya tetap selama belum ada pembatalan sertifikat ya. hibahnya itu sertifikat itu tetap berhak. Oke.